Lalu setelah kita membuat strukturnya dan sebelum kita membuat konten pada website kita dalam tag body, kita akan menginstal sebuah ekstensi terlebih dahulu dengan cara menekan icon ekstensi di menu sebelah kiri. Di sini kita akan mencari ekstensi dengan nama Live Server, pakai V, Live Server. Ups, maaf, ini belum terkoneksi. Oh, sudah. Nah, ini adalah ekstensi Live Server ya, bisa kita pilih. Lalu teman-teman bisa menginstalnya. Nah, ini adalah ekstensi Live Server ya. Teman-teman bisa klik, pilih, lalu install. Dan karena di sini saya sudah menginstalnya, maka tidak perlu install lagi. Dan kita kembali ke file HTML kita, lalu klik kanan dan pilih Open with Live Server. Maka akan terbuka pada web browser kita seperti ini. Jadi perbedaannya dengan kita membuka lewat directory file dengan double klik adalah jika lewat directory file kita akan membukanya dari file, sedangkan jika kita membuka dengan Live Server kita akan membukanya dengan localhost VS Code. Sedangkan ini dari directory file kita. Lalu kita akan mulai untuk membuat sebuah konten pada website kita dalam tag body ini. Jadi pertama-tama kita akan membuat sebuah heading untuk halaman website kita. Untuk membuat heading, kita perlu untuk menggunakan tag H1. Tag H1 ini diperlukan untuk membuat heading. Seperti ini ya, H1. Lalu kita bisa berikan judulnya. Sini agency class. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa bebas mau kasih judul apa. Nah, sini otomatis akan muncul sebuah heading agency class tanpa kita perlu refreshnya. Sedangkan jika kita buka dari directory file, maka kita harus merefreshnya terlebih dahulu agar headingnya muncul. Nah, seperti ini. Jadi ini sangat-sangat kurang efektif dan sangat efektif jika kita menggunakan web server. Tidak perlu refreshnya berkali-kali jika ada sebuah perubahan. Selanjutnya kita di sini akan membuat heading dengan level yang berbeda. Jadi tag H1 ini sebenarnya berlanjutan sampai dengan H6. Dan di sini kita akan mulai untuk membuat tag H2. Nah, setelah H2 kita akan membuat tag H3. Setelah itu H4, lalu H5, lalu yang terakhir H6. Seperti ini. Lalu bisa kita kopikan saja heading 1 ini, agency class, ke dalam tiap-tiap tag heading H2 sampai H6 dengan cara klik lalu sambil tekan tombol Alt. Nah, seperti ini. Maka kita akan membuatnya seperti multiple select. Nah, tinggal kita paste dengan Ctrl V. Maka pada web browser kita akan tampil seperti ini, dari yang besar sampai kecil. Kita geser dulu ya. Nah, jadi heading 1 adalah tag heading paling besar sampai dengan H6. Jadi semakin besar angka dalam tag H-nya, maka ukurannya akan semakin kecil. Seperti itu. Dan yang paling kecil adalah tag H6. Setelah kita membuat heading, selanjutnya kita akan membuat sebuah paragraf. Untuk membuat sebuah paragraf, kita dapat menggunakan tag P atau paragraf ya, P. Di sini kita bisa masukkan sebuah kalimat. Di sini saya akan membuat sebuah kalimat, yaitu
belajar desain UI dimanapun, kapanpun. Ini adalah paragraf yang terdapat pada website class.agenship ya. Nah, sini akan muncul otomatis, yaitu belajar desain UI dimanapun, kapanpun. Jadi perbedaan penggunaan tag heading dan paragraf adalah untuk tag heading ini lebih tebal ya dan lebih besar menggunakan tipe bold, sedangkan tag paragraf reguler atau teks biasa. Lalu setelah kita membuat paragraf, selanjutnya kita akan membuat sebuah list. Di sini terdapat dua pilihan, yaitu menggunakan order list atau unorder list. Nah, untuk order list ada tagnya itu OL, dan untuk unorder list itu UL. Jadi perbedaan dari dua tag ini yaitu jika order list akan menampilkan list dengan urutan angka, sedangkan unorder list akan menampilkan urutan tidak sesuai dengan urutan angka atau simbol. Dan di dalam tagnya kita akan berikan sebuah tag li atau list jumlah 3, dan di sini juga 3. Nah, sini akan tampil ya untuk OL menggunakan urutan angka. Dan untuk yang UL akan menggunakan sebuah simbol bullet atau lingkaran dengan fill berwarna hitam. Dan di dalam list ini akan kita berikan yaitu UI UX design. Setelah itu illustration. Lalu front end. Yang di sini juga sama, bisa kita copy paste saja UI UX design di list pertama, lalu illustration di list kedua, dan front end di list ketiga. Nah, maka akan muncul seperti di sini. Nah, perbedaannya sudah bisa dilihat ya, menggunakan angka dan simbol. Dan di sini kita bisa memvariasikan urutannya dengan menggunakan sebuah atribut yang akan kita tambahkan pada tag OL dan UL ini. Atributnya adalah atribut type. Kita bisa menambahkan sebuah atribut pada tag OL ini, yaitu atribut type. Lalu sini bisa pilih dan defaultnya adalah 1 ya. Kita akan pilih coba A besar, maka akan berurutan abjad dengan kapital. Lalu kita coba untuk A kecil atau non kapital. Nah, sini akan muncul non kapital juga. Lalu Romawi menggunakan I kapital seperti ini. Lalu menggunakan I non kapital, maka akan seperti ini. Lalu kita akan mencoba membuat sebuah atribut yang sama pada tag UL, yaitu type. Dan di sini untuk URL sendiri defaultnya adalah bullet ya, hitam dengan fill. Sini kita mencoba circle, maka akan berubah dengan lingkaran outline tanpa fill. Lalu kita akan mencoba untuk menggantinya lagi dengan value square, maka yang akan muncul adalah kotak dengan fill berwarna hitam seperti ini ya. Kita bisa balikan ke defaultnya yaitu bullet seperti ini saja ya. Kita sudah selesai membuat list.